wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan materi dan soal ya untuk bahasa Inggris. Ini adalah lesson ketiga ya, kemarin kedua masih tentang klausa adjektiva. Kemarin kita membahas detail tentang which sama that ya. Sekarang kita membahas ini who, whom dan whose. Nah, ini sering keluar dan kadang membuat kita bingung ya teman. Ini nggak ini sih, nggak who apa nggak whom apa nggak whose gitu ya. Hus gitu yang mana yang bener namanya. Jadi teman sebenarnya ya gampang ya, kita nggak terlalu membuat pusing ya. Penting teman pahami penggunaannya saja ya. Oke, kita langsung saja teman membahas materinya dulu. Di sini teman pertama harus bisa membedakan ya antara markernya who, whom sama whose gitu ya. Nah, kemarin teman kita kan bahasnya klausa adjektif ya, menyifatkan, artinya memberikan sifat dari objek atau subjek yang berkaitan. Silakan cek previous video teman, video sebelumnya untuk memahami lebih dalam lagi, terutama untuk which sama that. Sekarang kita fokus who, whom sama whose gitu. Dan teman, who ini gampang ya, sering digunakan dan nggak terlalu sulit. Itu digunakan untuk mendeskripsikan subjek berupa orang. Nah, ini harus dipahami. Jadi orang, nggak bisa benda ya. Kayak banana itu nggak bisa. Banana who eat, nah itu nggak bisa ya. Harus orang, teman. Oh, she ya, she atau he atau doctor itu ataupun lecturer itu pakai who gitu. Orang ya teman. Contohnya ini ya, neurologist is a doctor who specialize in the nervous system. Ya, jadi who ini mendeskripsikan orang ya, subjeknya. Nah, ini kan subjeknya teman ya, neurologis sebagai subjek gitu kan. Nah, maka ini sebenarnya mendeskripsikan si subjek ya. Neurologis adalah dokter yang memiliki spesialisasi pada sistem apa nih saraf gitu ya. Nah, coba teman bedakan ya. Jadi bedakan di sini. Oke, kapan pakai whom gitu ya? Digunakan untuk mendeskripsikan objek berupa orang. Ini benar di sini aja ya. Kalau whom itu mendeskripsikan objek, tapi kalau kalau si who itu mendeskripsikan subjek. Sehingga teman sebenarnya who ini bisa menggantikan dia sebagai subjek gitu ya. Nah, ini subjek. Lihat dan ini pasti diikuti oleh apa ini? Oleh verb gitu ya. Nah, ini sebagai komplement. Nah, kan begitu sebenarnya. Kan bisa dipisah nih sebenarnya, a neurologist is a doctor gitu kan. Nah, titik ya. Kemudian a neurologist specialize in the nervous system. Nah, kan who ini menggantikan si subjek neurologis gitu ya, bukan dokternya ya. Tapi sebenarnya kan ya sama-sama maknanya sama, cuman teman pahami aja ya kalau who mendeskripsikan si subjek. Itu bedanya dengan si whom. Teman-teman lihat ya, this is the patient ya, whom the doctor treat. Ini kan sebenarnya sudah ada subjek ya, sudah ada the doctor subjek, treat ini verb. Nah, ini kan berarti objek gitu ya. Whom sebagai objek di situ, mendeskripsikan si objek. Objeknya siapa teman? Coba lihat ini ya, this is the patient. Nah, ini kan subjeknya, is ini verbnya, the patient. Nah, ini objeknya. Jadi teman, whom ini mendeskripsikan si objek. Nah, berarti whom berperan sebagai objek gitu loh ya. The doctor treat whom. Treat siapa? Treat pasiennya gitu ya. Nah, bisa demikian ya. Subjek mendeskripsikan subjek, si who ya. Jadi kalau whom ini ya mendeskripsikan objeknya gitu. Kemudian kalau whose ini lebih lebih kepada memaknainya teman ya. Ini kemudian untuk mendeskripsikan kepemilikan ya. Jadi dari orang atau benda ya, nggak harus orang saja, tapi bisa orang bisa benda. Yang orang itu anu ya, who sama whom ya. Nah, kalau whose bisa dua-duanya, benda juga. Contohnya ini teman ya, Mr. Collins is the man. Nah, Mr. Collins is the man whose house I rented. Ya, maka teman sebenarnya uh, ini ngomongnya itu ya, sebenarnya ngomongnya. Jadi rumahnya itu sebenarnya. Rumahnya aku sewa. Jadi Mr. Collins adalah orang yang rumahnya aku sewa. Maka ini sebenarnya ya kata ganti aja sebenarnya menggantikan kepemilikan gitu ya, nah, rumahnya. Jadi teman bisa dilihat dari anunya ya, dari pola 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 kalimatnya. Kalau who pasti diikuti dengan verb ya. Kalau whom itu diikuti oleh subjek, ya, subjek dan verb. Kalau ini kan objeknya, dengan objek. Nah, maka ini kan menjadi kata ganti ya, kata
kata kepemilikannya. Nah, kepemilikan objek itu gitu. Nah, bisa dipahami kan ya teman ya. Ini I rented. I rented a house misalkan ini subjek, ini verb. Nah, lihat polanya. Kalau who itu diikuti verb doang ya dan embel-embelnya belakangnya. Kalau whom diikuti oleh subjek ya, kalau whose diikuti objek wis itu tok wis. Gampangnya ya. Jadi kita belajar gampang ya karena ini bukan channel bahasa Inggris ya. Silakan kalau belajar dalam silakan di channel yang bahasa Inggris teman. Ini channel untuk menyederhanakan ya, menyederhanakan kesulitan. Begitu ya. Kita membahas untuk tipsnya saja untuk mengerjakan soal BUMN. Tentunya bedanya loh ya, kelihatan bedanya. Wes, kalau ini teman pahami, gampang ke soalnya. Oke, teman ya, ini kan ada soal in addition to being a naturalist, Stewart A. White was a writer, nah bla 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 bla, and the struggle for the people on the American frontiers. Nah, teman ini kan sebenarnya ngecek aja ini ya, novel sama describe ya. Ini sudah ada objek sebenarnya, objek sama verb gitu ya ini. Nah, teman ada verb gitu kan. Nah, teman harus lihat di sini ya. uh, Lihat aja nih teman pada soal ini kan yang paling bisa kita coret yang B ya di discrete ini pasti nggak bisa, kita kan butuh butuh konektor di situ ya. Nah, butuh konektor. Kalau dari kalimat sendiri teman ya, Stewart White adalah seorang penulis bla 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 bla, the struggle for survival on the American frontiers dengan. Nah, maka sebenarnya ini ada kita butuh butuh subjek ya, subjek dan verb gitu di depannya sini. Nah, teman, ini kan sebenarnya paling cocok yang A ya, whose novel describe gitu kan. Nah, artinya novelnya ya, ini novelnya mendeskripsikan the struggle, perjuangan bertahan pada Amerika gitu ya. Nah, novelnya. Kalau ini gak cocok teman, C nih ya, whom novels is described. Nah, ya kan ini kan menjadi objeknya di situ. Harusnya kalau whom diikuti dengan dengan subjek teman ya. Nah, subjek ngapain? Nah, ini kan nggak cocok. Kalau who ini sebenarnya juga nggak cocok kalau ada koma dan describing ya. Harusnya ini ya bab satu kalau mau who. Jadi teman ini cocoknya yang A loh ya. Lihatan belakangnya whose pasti diikuti objek kan. Loh, ini whose house I rented. Nah, whose novel describe gitu kan. Loh, cocok kan? Whom ini nggak cocok ya. Diikuti objek bukan, harusnya akan diikuti, harusnya whom diikuti oleh subjek. Kalau who harusnya tidak ada koma dan harus diikuti dengan apa namanya ini verb satu ya, who specialist ya, tergantung konteks soalnya ya. Kalau past tense ya berarti dia verb 2, kalau future ya bisa bisa will ya, kalau yang lampau bisa bisa verb 3 gitu teman-teman. Tapi saya ini ing ya, verb ing nggak cocok di depannya, ini minimal ada to be ya kalau mau. To be itu who is describing gitu. Nah, kalau mau present participle ya, cocoknya yang anthem ya. Nah, cocok whose diikuti oleh novels objek di situ. Bisa dipahami ya dengan lihat aja polanya ya, polanya diikuti belakangnya diikuti apa gitu ya, ini lebih lebih bisa kita pahami. Sehingga teman nomor 2 ini jadi gampang, teman kan sudah memahami ini ya. Nah, masih masih kita materi ini. Nah, ini jadi gampang teman. The Ringling Brothers were five brothers. Nah, which built a small group of performers into the world's largest circus. Jadi, Ringling Brothers ini adalah 5 bersaudara ya, yang membangun small group ya, grup kecil dari performers ya, penampil menjadi sirkus besar itu. Nah, teman lihat aja belakangnya which ini ya. Nah, ini kan nggak ada masalah dengan performers, the words, largest nggak ada masalah ya. Anda masih diikuti dengan us gitu. Nanti kita bahas di next video lah ya untuk apa nih nama perbandingan gitu ya. Teman cek aja belakangnya ini. Nah, build ini kan masuknya verb ya, membangun ya. Small group lah kali bla bla bla, ini komplement aja ya. Nah, objek lah. Oke lah, build ini objeknya. Oke, berarti teman harus apa, diisi apa sebelum atau setelah setelah marker itu kalau ada verb gitu kan. Nah, maka cocoknya yang who ya, who ini selain itu ada ini kata verb ya. Nah, kalau who nggak cocok, harus diikuti oleh si ini nggak cocok kan. Nah, ini juga nggak cocok, whose ini juga nggak cocok. Maka teman
dari segi grammar cocok, dari segi orang juga cocok ya. Brothers ini kan menunjukkan orang ya. Nah, orang cocok ini harusnya bukan which tapi adalah who gitu ya. Jadi ini bisa ditinjau dari ini juga teman-teman, which tidak menerangkan orang ya, tapi benda saja gitu ya. Kemarin kita bahas teman-teman ya. Bisa teman ya. Nah, ini kalau tiga ini udah paham polanya, nanti gampang kok ya. Nah, teman-teman bagi yang ingin memantapkan ya persiapannya untuk tes bahasa Inggris tahap kedua BUMN tahun 2023, teman-teman bisa mengakses maximaasn.com. Di sini disediakan untuk tryout bahasa Inggris ya. Kemarin untuk TKD-nya. Nah, untuk tesnya ini sudah mirip dengan tes asli ya, dengan batch kedua kemarin sudah disesuaikan. Kemudian teman-teman bisa belajar nanti juga offline ya, bisa di-download untuk soalnya di sini. Nah, teman-teman langsung aja yang belum daftar bisa langsung klik daftar sekarang ya, isi nama lengkap, email dan sebagainya. Nanti silakan daftar dan bisa login nanti kalau sudah verifikasi. Kalau yang sudah punya akun sebelumnya bisa langsung menuju ke halaman tryout-nya. Begitu, teman-teman ya. Nah, teman, ini adalah halaman untuk tryout-nya. Di sini kemarin kalau ada combo TKD ya, nah 10 paket. Maksimal menyediakan combo 3 ya, 3 paket tryout. Di situ ada sudah lengkap, ada written, ada error recognition sama reading di situ. Nah, teman-teman di sini pembahasannya lengkap di situ ya, bisa di-download. Teman-teman kalau offline bisa belajar di mana saja ya, bisa di-download di HP. Kemudian ada nilainya pesat tes dan prediksi kelulusan gitu ya. Kemudian teman-teman ini sudah disetting dengan sama modelnya dengan tes bahasa Inggris batch kedua kemarin, sehingga teman punya gambaran yang jelas untuk memantapkan persiapannya untuk tes bahasa Inggris. Nah, teman untuk dapatkan diskon yang lebih menarik ya, ini 60.000, saya kira nggak mahal ya. Teman lebih murah lagi, masukkan kodenya ini ya, BERASN 2023. Nah, ini jadi berapa kira-kira teman? Oh, jadi nggak sampai 50.000 ya, jadi 49.000 dengan 3 paket tryout ya, isinya masing-masing 3 ya, jadi ada 9 jenis soal di situ ya, 9 dengan harga 50.000 ya. Ini wah, ini murah sekali, nggak sampai 6.000 ya. Jadi 5.000 per jenis tryout. Nah, teman ya, jadi teman silakan langsung menuju ke maximas.com, masukkan untuk kode promonya untuk mendapatkan diskon yang lebih banyak di situ ya, harga lebih murah. Dan silakan langsung latihan soal, lebih mantap, lebih sukses untuk persiapan tes bahasa Inggris. Silakan langsung dicoba, teman-teman ya. Kemudian teman nomor 3 ini masih sama ya, masih temanya sama. Lina has an appointment with the designer bla bla bla. I recommend it. Nah, ini kan Lina punya perjanjian ya dengan desainer yang saya rekomendasikan. Nah, teman, ini kan sebenarnya kan tinggal kita ngisi aja ya, who, whom, whose atau whom is. Nah, ini nggak mungkin whom is ya. Ini whom pasti diikuti dengan si subjek ya. Nah, teman cek aja nih. Setelah ke titik ini kan ada I. Nah, berarti ada subjek, recommended, ini ada verb gitu ya. Nah, maka cocoknya gimana teman? Nah, kalau who gak cocok ya. Who ini gak cocok karena harus diikuti oleh verb, gak cocok. Whom the doctor treat. Nah, ini cocok teman. Ini kan diikuti oleh si subjek dan verb. Nah, berarti jawabannya adalah whom. Gitu ya. Nah, whom yang B. Ini whom I recommended, yang saya rekomendasikan gitu intinya. Kalau whose nggak cocok teman ya, whose ini harusnya diikuti oleh objeknya, kalau itu sebagai subjek. Nah, mana ini, masa yang saya kan nggak cocok kan ya. Whose nggak cocok teman ya. Oke ya, 3 ini teman pahami, nanti sudah model soal lain sudah bisa menjawab ya. Oke teman, next nomor 4 ya. Sekarang masih dengan pola yang sama teman ya, memahami ini dulu. I guess I have, but you are the first person I have run into all day who knows my name. Nah, temen ini sebenarnya maknanya aku aku sudah punya ya, tapi kamu adalah orang pertama ya yang saya mintai bantuan ya, karena kamu tahu saya gitu ya. Ya, itulah artinya itu gampangannya ya. Yang penting kita paham aja ini. I guess nggak ada masalah ya. I guess diikuti apa ini? Ya verb ya, bukan verb yang agresif ya, bukan ya. But nggak ada masalah, ini kan sebenarnya but ini menjelaskan contrary ya teman, kontras. Ini kan kontras juga ya. Saya sakjane iki duwe gitu ya. Nah,
tapi aku sih butuh kue gitu. Ya gitu-gitu gampangnya ya. Saya masih punya tapi saya masih butuh kamu karena kamu kamu itu paham saya gitu ya. Nah, maka ini nggak masalah teman ya karena but itu kontras kecuali ini pakai n. Nah, n itu baru baru salah. Have run nggak masalah teman ya. Have run nggak ada masalah dengan ini. Ini hanya apa namanya ini pas tense saja, tenses saja ya. Nah, yang masalah yang D ini teman whose knows my name. Nah, ikut. Whose ini harusnya diikuti oleh apa? No, ya kan? Whose harus diikuti oleh objeknya. Tapi di situ ada knows ternyata ya. Knows ini kan sebagai verb, maka cocoknya adalah yang A, yang who teman ya. Nah, who ini diikuti oleh verb di sini. Loh, cocok ya ini. Nah, cocok diikuti oleh verb. Maka ini sebenarnya kesannya di D teman ya. Ini bukan whose, tapi adalah who harusnya ya. Who knows my name. Nah, ya karena who itu sebagai subjeknya sudah menjadi subjek, knows my name pengganti pengganti you gitu ya. Nah, paham teman ya? Tiga soal membedakan who, whom, sama whose. Wes pokok cek belakangnya itu apa gitu ya. Next teman untuk ini sekarang kita membahas where ya. Nah, sudah who, whom, who sekarang where. Nggak masalah teman, gampang ya ini. Where ini menjelaskan tempat ya, tempat ya tempat lah ya. Here is the site ya, where. Nah, berarti where ini menjelaskan si site gitu ya. Here juga. Where the bank plans to build its new headquarters ya. Jadi di sini tempat di mana bank akan membangun ya, merencanakan pembangunan gedung baru lah gampangnya ya. Nah, kemudian yang when itu mendeskripsikan waktu teman-teman, jangan terbalik ya nanti ya. Where nanti kamu cocokkan dengan waktu dengan tempat ya. When waktu, where dengan tempat gitu. Then this is the hour ya. When ini mendeskripsikan si hour. Ya. The children usually go to bed. Ya. Paham teman ya? Sekarang kadang kalimat di bahasa Inggris ini kadang agak rancu ya. Ini tempat atau waktu gitu. Nah, teman perlu pahami juga di sini ya. A, B, C, D ya. Kayaknya B nggak ada masalah, nggak ada yang rancu. Move juga nggak masalah. Of the moon ya. Nah, moon ini kan single ya, maka moves bener pakai S. Across the face nggak ada masalah the face ya. Berarti masalah dengan yang A teman. Where ini kan. Nah, teman harus hati-hati. Where ini menjelaskan siapa gitu kan. Kan ini solar eclipse. Nah, ini termasuk tempat atau waktu ya kan. Nah, ini kan sebenarnya waktu teman ya. Kejadian lah ya. Nah, kejadian yang berkaitan dengan waktu. Nah, solar eclipse itu adalah gerhana gerhana apa nih? Gerhana matahari teman ya. Nah, gerhana matahari ini kan momen ya, momentum ya. Momen aja ya. Momen di mana ya kan. Nah, di mana ini kan untuk bahasa Indonesia kan ya bahasa Inggrisnya kan where ya, tetapi ini kan menjelaskan kejadian yang waktu ya. Gerhana matahari terjadi ketika ya di mana atau ketika di mana menemun bulan di antara matahari dan bumi dan bayangan dari bumi berpindah di muka dari bayangan dari bulan berpindah di muka dari bumi begitu teman-teman. Jadi ini teman kalau kalau ada kejadian waktu ya gerhana matahari maka ini bukan where, harusnya adalah when teman ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang A, ini kesalahannya teman. Kadang-kadang kita baca ini ya nggak ada masalah ya, solar eclipse occurs where the moon. Nah, kayaknya ya bener-bener aja tapi secara penggunaan konektornya keliru teman ya. Oke ya teman, nggak ada sebenarnya nggak sulit ya untuk membedakan where sama when. Di feel aja, wah ini kejadian, oh ini tempat. Teman sekarang nomor 6 ya, tadi kita untuk nomor 5 itu when sama when ya, kita membahas tentang penggunaannya ya, lebih kepada kapan pakai when pakai where dari segi kalimat. Sekarang teman kita membahas dari segi apa namanya ini grammarnya ya atau susunan kalimatnya ya. Nah teman, where sama when ini ya pasti diikuti klausa yang lengkap ya, full clause gitu ya. Nah ini kan ada the bank, ini kan sebagai subjek, plans itu verb ya. Nah ini kan to build, ini kan komplement ya, ini ya. Nah, sama ya ini the children ini subjek, usually go ini sebagai verb ya, to bed ini komplementnya. Nah teman, untuk where dan when itu biasanya secara umum memang diikuti lengkap ya, subjek verb gitu ya, subjek verb dan sebagainya. Nah, jadi nggak seruat si which ya, which sama on which sama in which gitu, atau who atau whom atau whose itu nggak seruat itu, nggak kebolak-balik, ini lebih gampang. Maka teman sebenarnya perlu dipahami aja ya, ini kan kayaknya waktu ya, ini kan menunjukkan waktu, tetapi
ternyata ini pengecoh aja ya, ternyata karena di jawaban ini tidak ada when. Nah, ini kan when, maka hanya pengecoh, bukan. Jadi ini bukan yang menjadi dikonektorkan oleh si where atau when, ya pengecoh. Maka teman, ini kan butuh konektor ya, maka yang A ini nggak ada konektor, salah. Sama C ini juga keliru ya, konektornya nggak tepat, harusnya where gitu ya. Kalau in which, pakai in which pun juga keliru, harusnya setelah ini ada subjek gitu namanya. Nah, ini juga tetap keliruannya. Kita akan cek video sebelumnya kalau untuk membahas which ya. Nah, teman-teman tinggal B sama D gitu ya. Nah, teman cek aja. Setelah where itu kan harus diikuti oleh subjek gitu ya. Nah, ini kita butuh si subjek plus apa ini verb gitu ya. Nah, yang mana cocoknya? Nah, ini cocoknya yang B ya, yang B karena engineer ini adalah sebagai subjek, were educated. Nah, ini kan berarti satu garis ini ya, teman. Satu ini adalah verbnya ya. Nah, verb educated, verb pasif gitu ya. Verb plus to be ya, to be sebagai kata kerja plus verb 3. Nah, maka ini adalah pasif sebenarnya. Nah, di edukasi ya artinya itu. Maka cocoknya yang B ya, karena cocok dengan setelah where diikuti dengan subjek, si engineers dan verb. Ini pasif kebetulan ya, verb 3 dan to be. Yang D ini salah temennya karena letaknya keliru ini ya. Where dulu baru engineers. Nah, educated. Ya. Jadi ini buat ordernya keliru temennya. Susunan kalimat salah ya, salah susunan ya temennya. Nah, ini menjadi kalimat apa ini? Kalimat tanya ya. Where were engineers educated? Nah, kalimat tanya. Padahal ini kan bukan kalimat tanya. Itu ya, jadi yang B ya, teman, untuk memahami strukturnya. Kalau tadi memahami penggunaan dari segi kalimat, sekarang strukturnya, teman ya. Oke ya, teman, pahami kalau ada where sama when, pasti diikuti klausnya dengan penuh ya. Where dengan penuh, diikuti dengan subjek. Oke teman, sudah selesai ya untuk materi nomor 6 soal. Teman silakan untuk latihan soal nomor 7 ini ya. The Pritzker Prize is given every year to architects their work benefits community and the environment gitu ya. Nah, teman silakan dicek ya kolom terus kolom komentar alasannya apa dan pembenarannya gimana sih, dan yang mana sih yang salah dan benernya gimana gitu yo. Nah, ini sudah ada di materi yang video ini teman ya. Nah, silakan cek pakai who atau pakai whom atau pakai whose atau pakai where atau pakai when ataupun yang lain ya. Konsep yang lain. Tapi teman jangan khawatir ya, karena soalnya pasti berkaitan dengan materi ini gitu ya. Tinggal teman cari alasannya aja yang benar apa. Inilah kita ketemu lagi di next video lesson keempat, dari lesson ketiga masih kita coba urutkan materi dari dasar ya. Semoga teman belajarnya lebih runtut ya, sehingga tidak loncat-loncat ya pembelajarannya ya. Dari yang dasar dulu, kalimat ya, pahami dulu kalimat, embel-embel tentang nalder, tentang apa lagi, tentang struktur yang paralel itu belakangan ya, gampang. Pokok paham dulu kalimat dan klausanya ya. Kita ketemu lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.